Saya ingin kembali ke Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, dari kacamata politik, dari analisa Anda, apakah ada manuver-manuver langkah politik yang dilakukan oleh tiap-tiap individu ini yang dilakukan atau yang tidak dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan tren elektabilitas ini, Mas Adi? Mas Adi, Halo suaranya Mas tidak Adi, terdengar. suaranya tidak terdengar Mas Adi. Saya kira dua hal ya, Mas Oke. Alfa dan Mbak Tisa. Kenapa elektabilitas capres itu bisa naik dan bisa turun? Pertama karena faktor kerja-kerja politik. Jadi roadshow, safari politik, ketemu dengan tokoh, pertemuan antar elit itu juga adalah bagian dari insentif politik elektoral yang seringkali membuat kenapa tingkat elektabilitas seorang capres itu bisa meningkat secara signifikan. Begitupun sebaliknya, jika seorang capres itu misalnya tidak terlampau kelihatan, melakukan kerja-kerja politik seperti roadshow dan safari, tidak ada momentum yang diciptakan, maka sangat mungkin elektabilitasnya itu akan menurun bahkan stagnan ya. Karena kalau kita melihat preferensi pemilih kita itu cenderung dengan sosok dengan calon presiden yang menurut mereka sering berkunjung, sering berdialog dan sangat mudah untuk diajak berdiskusi secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua tentu secara image ya. Soal image ini jangan disepelekan karena image ini akan merusak kredibilitas seseorang. Misalnya soal image belakangan Prabowo itu dianggap dekat dengan Pak Jokowi dalam banyak hal membuat kenapa elektabilitas Prabowo itu naik relatif agak signifikan. Identifikasi Prabowo sebagai orang yang dianggap dekat dengan Jokowi, mendapatkan endorsement dari Jokowi, dalam beberapa survei yang kita lakukan juga turut memberikan dampak kenapa Prabowo itu elektabilitasnya naik. Cuman kan saya selalu mengatakan, Jokowi ini kan effortnya, endorsementnya kan tidak terlampau bisa memberikan dampak yang terlampau tinggi terhadap elektabilitas. Ya. Mungkin hanya di kisaran angka 5-6%. Dengan contoh misalnya, kalau saat ini Prabowo Subianto itu elektabilitasnya 30%, kalau di endorse terbuka oleh Jokowi, maka sangat mungkin akan naik jadi 35%. Kalau elektabilitas Ganjar saat ini misalnya 30%, kalau di endorse secara terbuka oleh Jokowi, maka sangat mungkin Ganjar itu juga akan naik 35%. Artinya apa? Endorsement dan dukungan politik Jokowi kalau kita lihat per hari ini, itu maksimal menambah angka 5%. Itu artinya apa? Seorang capres tentu sangat riskan kalau dirinya selalu mengidentifikasi sebagai bagiannya orang Jokowi. Karena Jokowi ini suatu waktu bisa dekat dengan Prabowo dan suatu waktu juga sangat akan menunjukkan pilihan politiknya, yaitu warna politik yang sesungguhnya sebagai kader PDIP. Sekarang mungkin Jokowi masih selalu menunjukkan kedekatan dengan Prabowo yang saya sebut di mana Prabowo mendapatkan berkah elektoral. Karena kalau dilihat rata-rata misalnya orang yang merasa puas dengan Jokowi itu dulu memang totally mendukung Ganjar Pranowo. Iya. Tapi belakangan orang yang merasa puas dengan Jokowi juga ada yang memilih Prabowo Subianto. Artinya ceruk pemilih yang merasa puas dengan Jokowi berbagi antara Prabowo dengan Ganjar. Tapi pada segmen orang yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, itu semuanya disapu bersih, mendukung ke Prabowo Subianto dan mendukung Anies Baswedan, dan tidak satupun yang memilih Ganjar Pranowo. Baik. Dalam konteks itu, menjadi penting sebenarnya image, identifikasi seorang calon kepada Jokowi salah satunya, itu menjadi penting untuk meningkatkan elektabilitas ya. Tapi bagi saya agak riskan. Kalau menyandarkan elektabilitas Prabowo, kalau menyandarkan elektabilitas Pak Ganjar atau siapapun yang mau maju kepada Jokowi, karena Jokowi ini seringkali pilihan politiknya, gestur politik tubuhnya ini seringkali berubah. Dulu siapa yang bisa menyangkal bahwa Jokowi itu melahirkan yang namanya Ganjar Pranowo? Sebelum Ganjar diumumkan sebagai kandidat capres oleh PDIP, orang juga tahu bahwa Ganjar ini adalah produk yang dilahirkan oleh Jokowi. Kedekatan Jokowi dengan Ganjar itu tak ada yang membantah. Itu yang kemudian membuat kenapa belakangan kok nyatanya publik juga mengait-ngaitkan Jokowi juga dekat dengan Prabowo Subianto yang dalam banyak hal sebenarnya turut merugikan PDIP dan turut merugikan Ganjar Pranowo. Baik. Oke. Karena sebagian pemilih Jokowi saat ini juga sedang migrasi memilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, momentum image menjadi penting yang saya kira akan meningkatkan elektabilitas atau justru menurunkan elektabilitas atau membuat stagnasi dari elektabilitas calon tertentu. Oke. Makanya bagi saya the end of the day-nya soal elektabilitas ke depan itu adalah yang paling utama soal bagaimana kerja-kerja nyata yang ditunjukkan oleh sang capres. Jadi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan harus lebih mampu menunjukkan orisinalitasnya sebagai
calon presiden yang siap bertanding di 2024. Baik. Tidak bisa bahwa elektabilitas mereka itu dikaitkan dan digantungkan kepada Jokowi. Yang saya sebut Jokowi itu sangat mungkin ke depan gestur politiknya akan suka berubah. Iya. Mungkin satu calon dan kemungkinan di lain waktu ke calon yang lain. Ya. Oke, baik. Nah, ini kan tadi adalah analisis dari Mas Adi mengatakan bahwa ini mungkin ada Jokowi efeknya, tapi masing-masing calon nggak bisa menyandarkan diri kepada Jokowi efek tersebut karena ke depan nggak tahu akan seperti apa. Tadi disampaikan juga ada soal undecided voters, kemudian juga ada swing voters. Nah, ini apa sih karakteristik dari masing-masingnya seperti apa? Bagaimana mereka nantinya bisa mendistribusikan suara untuk masing-masing calon? Mas Fadil ya? Mas Fadil. Halo? Halo Mas Fadil, bisa mendengar Halo, kami? iya. Ya. Mas Fadil, swing voters ini dan undecided Ya, voters Marga. ini seperti apa sih karakteristik mereka? Mereka akan condong memilih kemana di antara beberapa calon yang ada ini? Oke, kalau menurut saya ini masih potensi, kalau kita bagi rata-rata misalnya, ini masih potensi juga terbagi kepada semua calon sebenarnya. Kemungkinan memang banyak swing voter itu, kalau dilihat dari hasil survei kita, itu banyak yang nanti akan memutuskan pilihannya ketika nanti menjelang hari H. Nah, jadi kita tanya kenapa masih belum memutuskan, banyak yang menyampaikan menjelang hari H. Ya. Karena mungkin sampai hari ini masih ada ragu-ragu, masih belum yakin dengan calonnya gitu. Sebenarnya sudah ada gambaran akan kemana, cuman memang masih ada keraguan ya. Nah, sehingga saya pikir ini harus dimanfaatkan dengan jeli oleh semua calon, bahwa calon harus mulai masuk pada wilayah, tidak hanya kalau saya menambahkan ya, tadi Mas Adi menyampaikan ada kerja-kerja politik yang real, juga saya menambahkan sedikit terkait dengan banyak isu-isu yang sebenarnya ketika isu itu kita lihat, kita analisa, preferensi orang terhadap sesuatu isu, sebuah isu, itu juga menentukan preferensi terhadap calon presidennya begitu. Maka kalau capres-capresnya jeli untuk melihat itu, maka coba untuk bisa memainkan isu itu menjadi ide gitu. Jadi ketika isu-isu di lapangan itu ditemukan, isu itu besar, lalu dijadikan ide, dijadikan gagasan untuk dalam proses kontestasi ini. Misal contoh katakanlah yang kita juga rilis kemarin di survei di konferensi kemarin, bahwa semisal terkait dengan IKN, semisal isu IKN kan juga, ini isu IKN ternyata juga belum sampai 100% masyarakat Indonesia mengetahui bahwa IKN akan dipindahkan. Lalu juga perbandingan antara yang setuju untuk pindah IKN dan tidak setuju juga, ini juga tidak terlalu jauh selisihnya gitu. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi, saya kira isu itu bisa dijadikan sebuah ide gagasan bagaimana isu-isu itu dijadikan sebuah bahan kampanye yang nanti akan menarik, paling tidak menarik undecided voter yang tadi itu ya, yang semakin mengecil dari bulan ke bulan begitu, Mbak Tisa dan Mas Alvan. Ya, dari catatan pemilu-pemilu sebelumnya, jumlah undecided voter pada saat di akhir-akhir masa pemilu gitu dilakukan, berapa persen biasanya yang kemudian akan decided voter itu, akan berubah menjadi decided voter? Kalau berkaca ke sebelumnya kan kemarin kayaknya tertinggi ya, hampir sekitar 80% lebih pemilih ya. Ya artinya ada sekitar belasan persen yang pada akhirnya tidak memilih begitu, Mas Alvan. Ya, Mas tadi disampaikan juga oleh Mas Adi, semua itu juga nanti mereka menentukan memilih siapa itu berdasarkan momentum. Apakah masih banyak momentum-momentum lainnya yang bisa mungkin dimanfaatkan oleh masing-masing baca pres ini? Saya pikir sisa waktu 8 bulan sangat cukup banyak momentum ya, ataupun mungkin menciptakan momentum ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak isu-isu di lapangan yang itu bisa di-create oleh masing-masing calon, dijadikan sebagai sebuah ide dan gagasan yang bisa ditawarkan kepada pemilih dan menjadi tawaran ide yang pada akhirnya saya pikir yang belum menentukan itu juga salah satunya adalah karena mungkin juga belum melihat ide besar dari capres itu apa begitu, sehingga ketika sekali lagi ada capres ini bisa jeli melihat isu apa yang sedang berkembang lalu dijadikan sebuah bahan campaign, itu akan menarik sekali sebenarnya. Baik, kita akan tunggu nanti sprint terakhir dari 3 baca pres ini, atau mungkin ada tokoh-tokoh lain nanti setelah ada pengumuman di KPU. Kita akan tunggu seperti apa langkah-langkah dari mereka. Terima kasih Mas Fadil, terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Sama Mbak Tisa,